Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Irigasi Digital, Bapak Dr. Joko Sumarsono, STP MP, dan rekan-rekan yang saya sayangi pula. Mohon izin sebelumnya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zahran Rasif Sulaiman, NIM J1B022-070, selaku moderator presentasi untuk kelompok 12 dengan tema materi adalah galat sensor. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini yang pertama ada ketua kelompok kami, yaitu Marta Jaya, NIM J1B022-122. Kemudian yang kedua ada saya pemakai, NIM J1B022-085. Kemudian ada saya sendiri. Lanjut ada Zaldi Cikariski dengan NIM J1B022-096. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Hakimi dengan NIM J1B022-068. Oke, di sini kelompok kami nantinya teman-teman saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari galat sensor, kemudian hasil perhitungan galat sensor dari kelompok kami ataupun RMSE itu. Kemudian ada perbandingan dengan jurnal referensi kami dan yang terakhir akan ada kesimpulan oleh teman-teman saya. Mungkin tanpa memperlama waktu dan untuk mempersingkat presentasi pada hari ini, langsung saja saya persilahkan kepada Saudara Marta Jaya untuk melakukan presentasi. Untuk galat sensor adalah selisih antar hasil pengukuran sensor dan nilai sebenarnya. Galat ini bisa muncul karena berbagai alasan seperti kesalahan sistemik dalam kurung systemic error, kesalahan acak atau dalam kurung random error, kalibrasi yang tidak tepat atau gangguan lingkungan. Jenis-jenis galat sensor. Untuk yang pertama, galat sistematik terjadi secara konsisten bisa disebabkan oleh kalibrasi yang salah atau gangguan tetap. Yang kedua, galat acak bersifat fluktuatif dan disebabkan oleh faktor lingkungan seperti suhu, getaran, atau interferensi. Untuk yang ketiga, galat total. Apa itu galat total? Kombinasi dari galat sistematik dan acak. Mengapa penting mengukur galat sensor? Untuk yang pertama, untuk mengetahui seberapa akurat sensor dalam mengukur suatu parameter. Untuk yang kedua, kalibrasi dan peningkatan kualitas sensor. Untuk yang terakhir, untuk validasi dan verifikasi sistem pengukuran otomatis. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Marta Jaya atas presentasinya yang luar biasa. Jadi tadi Saudara Marta Jaya menjelaskan terkait kegunaan dan arti daripada RMSE itu sendiri atau galat sensor. Dan selanjutnya ada Saudara Safa Makai yang nantinya akan menjelaskan hasil perhitungan dari kelompok kami. Tanpa berlama-lama, kepada Saudara Safa Makai saya persilahkan. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil perhitungan. Untuk dari data galat sensor yang ada terdapat 50 data, yang dimana hasil dari RMSE itu sendiri yaitu 93,78, yang dimana nilai tersebut bukan nilai RMSE yang asli, melainkan nilai RMSE per setiap data. Kemudian untuk menilai apakah dia benar-benar asli atau tidak, jadi kita bisa menggunakan rumus, yaitu dari rata-rata nilai keseluruhan data galat sensor yang ada itu nanti dibagi menjadi 50. Kenapa 50? Karena banyaknya 50 data. Jadi untuk hasil dari RMSE yang sebenarnya yaitu 1,88 derajat Celcius. Dan untuk hasil dari 93,78 tersebut yaitu nilai data suhu referensi dibagi dengan data suhu sensor dan dipangkatkan 2, lalu keluar hasilnya nanti. Kemudian setelah itu dirata-ratakan, yaitu dengan memakai nilai SKRT reference. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Safa Makai atas penjelasan yang luar biasa. Ya, tadi Saudara Safa Makai sudah menjelaskan bagaimana kelompok kami
merumuskan atau melakukan perhitungan daripada soal dari materi yang ada. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi perbandingan jurnal. Jadi, membandingkan hasil dari jurnal referensi yang kami pakai dengan hasil perhitungan yang kelompok kami hitung. Kepada Saudara Muhammad Hakimi, saya persilahkan. Oke, baik. Untuk perbandingan jurnal, dari 50 pasang data suhu sensor dan referensi, diperoleh rata-rata RMSC sebesar 1,88 derajat Celcius yang menunjukkan deviasi pengukuran sensor terhadap referensi. Jika dibandingkan dengan jurnal acuan RMSC kurang lebih 1,1 derajat Celcius, nilai ini lebih tinggi. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan jenis sensor, kondisi lingkungan, dan kalibrasi yang kurang optimal. Meski begitu, nilai RMSC ini masih cukup layak untuk aplikasi non-laboratorium seperti pemantauan suhu lingkungan. Namun, untuk kebutuhan presisi tinggi, diperlukan kalibrasi yang lebih lanjut atau sensor yang keakurasi lebih baik. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Hakimi atas penjelasan yang luar biasa. Tadi Saudara Hakimi menjelaskan perbandingan yang cukup signifikan yang terjadi pada hasil perhitungan kelompok kami dan juga hasil daripada jurnal referensi yang kami pakai. Kemudian selanjutnya ada bagian kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudara Zaldi. Tanpa berlama-lama waktu, kepada Saudara Zaldi saya persilahkan. Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan pengujian terhadap 50 pasangan data, diperoleh rata-rata RMSE sebesar 1,88 Celcius. Nilai ini menunjukkan bahwa sensor memiliki tingkat akurasi yang cukup baik untuk aplikasi umum di luar laboratorium. Meskipun lebih tinggi dibandingkan jurnal acuan, 1,1 Celcius, hasil ini masih dapat diterima untuk penggunaan seperti pemantauan suhu lingkungan. Untuk aplikasi dengan tuntutan presisi tinggi, diperoleh perbaikan kalibrasi atau penggunaan sensor dengan spesifikasi yang lebih akurat. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Zaldi atas penyimpulan dari materi kita yang insya Allah bermanfaat ini. Kesimpulan tadi juga menjadi penutup daripada materi yang bisa kelompok kami sampaikan di kesempatan kali ini. Pasti materi yang kami berikan masih banyak kekurangan, oleh karena itu jika teman-teman ada saran, masukan, dan pertanyaan yang bisa dikirim ke kelompok kami. Lebih kurangnya, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf sebagai perwakilan dari kelompok kami. Mohon maaf yang sebesarnya. Dan terima kasih atas atensinya luar biasa. Saya mewakili kelompok 12 dengan materi Galat Sensor. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.